Selamat sahabat kakak, abang dan teman-teman semuanya. Pada pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, kita akan ambil dari buku Beginner. Dan pada bulan ini kita akan mempelajari seorang tokoh yang bernama Elia. Dan pada hari sabat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Kita bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya, yaitu dari mulai Raja Ela, Raja Zimri, Raja Tibni, Raja Omri, dan juga Raja Ahab. Raja Ahab mempunyai sifat yang sangat jahat. Dia dan istrinya, yaitu Isabel, beribadah kepada Baal, bukan kepada Tuhan. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyerah. Lalu, orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyerah. Itu membuat Nabi Elia merasa sangat sedih. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doanya Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepadanya kepada Raja Ahab. Nabi Elia berkata bahwa Tuhan akan menghukum, dan hukumannya adalah bahwa sepanjang 1 tahun tidak akan ada embun ataupun hujan. Kemudian setelah mendengar itu Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia bilang bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat kepada perintah Tuhan. Kemudian setelah Nabi Elia selesai menyampaikan pesan dari Tuhan itu kepada Raja Ahab, kemudian Tuhan berfirman untuk Nabi Elia segera meninggalkan tempat itu. Dan Tuhan berfirman, pergilah bersembunyi, tinggallah di tepi sungai Kerit. Nanti ketika kamu sampai di sana Nabi Elia, saya akan memberikan minuman, saya akan memberikan makanan yang akan diantarkan oleh burung gagak. Kemudian Nabi Elia ini langsung pergi. Dia pergi, dia tidak membantah, dia tidak bilang, aduh Tuhan aku nggak mau ke tepi sungai Kerit, tapi aku mau ke sini aja. Tidak. Nabi Elia ini menurut, dia pergi ke tepi sungai Kerit, dan sampai di sana belum ada burung gagak yang datang kasih makan. Tapi Nabi Elia menunggu janji Tuhan dan percaya bahwa akan ada minuman, bahwa akan ada makanan yang datang seperti yang Tuhan janjikan. Waduh, Elia sudah mulai lapar, dan benar seperti yang Tuhan janjikan. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Wah, burung gagaknya bawa apa itu di mulutnya? Ternyata burung gagaknya membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga menyediakan air minum di sungai Kerit agar Nabi Elia tidak kehausan. Nah, karena Nabi Elia menaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Hal yang sama juga Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan apa yang kita perlukan. Sama seperti pada ayat hafalan kita hari Sabat ini yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kita bisa sama-sama menyebutkannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini adalah janji Tuhan kepada kita semua,
Bahwa segala kekhawatiran kita, segala masalah kita, ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, kita dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan selalu memelihara kita semua. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat sahabat, Tuhan memberkati kita semua.